Halo rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas tentang petunjuk penulisan naskah ilmiah atau gaya selingkung jurnal dalam persiapan penulisan naskah. Dari video ini, rekan-rekan diharapkan mampu memahami petunjuk penulisan naskah ilmiah yang terdapat pada gaya selingkung jurnal. Tahukah Anda, apa yang dimaksud dengan gaya selingkung jurnal? Gaya selingkung atau in-house style merupakan gaya dan format yang dibakukan untuk keperluan publikasi artikel ilmiah. Setiap penerbitan karya ilmiah, seperti di jurnal, proceeding seminar atau konferensi, memiliki gaya selingkung masing-masing yang dapat diikuti berdasarkan petunjuk penulisannya. Gaya selingkung pada jurnal mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang berbeda-beda. Sebelum kita menulis, kita harus membaca dan memahami dengan teliti tujuan dan ruang lingkup jurnal yang dituju, sesuai dengan isi naskah ilmiahnya. Gaya selingkung digunakan untuk pedoman penulisan ya, tata bahasa dan ejaan, pembuatan tabel, gambar, satuan, penulisan referensi, dan berbagai aspek manajemen publikasi. Sesuai dengan pengertiannya, gaya selingkung jurnal harus dibakukan oleh penerbit jurnal agar tulisan-tulisan yang dimuat memiliki kesamaan format dan sesuai standar aturan penulisan ilmiah. Mengapa gaya selingkung diperlukan dalam pembuatan jurnal ilmiah? Pertama, agar publikasi ilmiah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kedua, sebagai ciri khas dan daya tarik penerbitan naskah ilmiah, agar jurnal mempunyai penciri dan mudah dikenali. Ketiga, jurnal berkembang sesuai kemajuan ilmu dan teknologi, bersifat dinamis dan terbuka untuk perbaikan dan penyempurnaan, namun tetap menggunakan sistem tertentu. Keempat, gaya selingkung harus diikuti oleh setiap penulis artikel agar didapatkan keseragaman sistem penulisan. Kelima, sebagai penjamin jati diri dan penjaga mutu berkala agar terdapat kedalaman dan konsistensi data, fakta, serta informasi. Urutan penyajian temuan dan argumentasinya, intensitas pemikirannya yang logis, serta gaya bahasa dan nuansa makna yang tersirat. Keenam, gaya selingkung ini diperlukan sebagai cermin besar kepribadian dan jati diri berkala ilmiah. Adakah standar tertentu pada gaya selingkung? Tidak ada standar yang pasti dalam gaya selingkung. Setiap jurnal memiliki gaya selingkung atau petunjuk penulisan atau guide for author yang berbeda-beda sebagai penciri berkala ilmiah itu. Jika penulisan naskah tidak sesuai dengan guide for author atau GFA yang ada, maka ada kemungkinan naskah ditolak. GFA dapat berubah-ubah, sehingga calon penulis harus membacanya sebelum menulis dan mengirimkan naskah ya. Hal-hal apa yang terdapat di dalam gaya selingkung? Setiap jurnal memiliki sistematika penulisan sesuai gaya selingkung yang ditetapkan. Secara garis besar, naskah perlu ditulis dengan sistematika yang sesuai, agar para pembaca jurnal dapat segera mengenali jenis artikel yang dibacanya. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa hal dalam sistematika gaya selingkung penyusunan jurnal, seperti kebiasaan penyajian naskah, ejaan dan tanda baca, penggunaan angka, satuan, dan singkatan yang tepat, perancangan tabel dan gambar, penulisan daftar pustaka, catatan kaki, penulisan angka, serta singkatan, dan lain sebagainya. Bagaimana penerapan gaya selingkung? Pertama, tentukan pilihan naskah ilmiah yang akan dimasukkan ke jurnal. Apakah itu artikel lengkap, artikel komunikasi cepat, artikel telaah, atau studi kasus? Sebelum menulis naskah,
penulis perlu mempelajari format penulisan yang diminta oleh jurnal tertentu. Ada jurnal yang tidak menyediakan template, tetapi penulis disarankan menggunakan format yang sederhana dan mengaktifkan line number pada page layout. Jika jurnal menyediakan template, maka format yang diminta harus dipatuhi. Salah satu guide for authors dan template yang baik dapat kita lihat pada jurnal-jurnal internasional bereputasi. Pada websitenya, tersedia paket Author Information Pack dalam format PDF yang dapat diunduh dengan bebas. Apa saja tugas dan tanggung jawab peneliti dalam penulisan naskah? Untuk dapat menyajikan naskah yang baik, penulis sebagai peneliti memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab dalam penulisan naskah, yaitu membaca artikel terbaru yang diterbitkan berkala ilmiah untuk dijadikan sebagai pedoman, membaca GFA dengan seksama, tuntas, dan cermat, serta patuh pada GFA. Jika GFA tidak diikuti dengan benar, editor dan reviewer tidak akan senang, serta berasumsi penulis atau peneliti tidak peduli pada GFA. Akibatnya, naskah dapat ditolak tanpa proses revisi. Nah, rekan-rekan, demikianlah pembahasan kita mengenai gaya selingkung serta petunjuk penulisan jurnal yang baik dan benar. Pada video selanjutnya, rekan-rekan akan mempelajari mengenai struktur artikel dalam penulisan jurnal. Sampai jumpa.